mic wireless yang saya gunakan mic wireless inback, karena saya menggunakan HP Sony ya. Jadi nggak ngerti ya kenapa mic wirelessnya itu nggak bekerja ketika menggunakan kamera Sony ya, padahal kamera Sony itu bagus. Saya menggunakan aplikasi open camera ya guys untuk menunjang mic wirelessnya. Jadi kalau nggak pakai aplikasi open camera, ini mic wirelessnya nggak bisa bekerja guys. Ya, sekarang mic wireless saya cantelin di tali dari helm ya guys. Ya begitu guys. Ya, jadi sekaligus saya juga mau review tentang mic wireless inback ini yang menggunakan aplikasi open camera. Ya, biasanya kan kalau di konten saya sebelumnya itu kalau pakai aplikasi bawaan kamera dari Sony-nya itu kayak seperti ada stabil gitu guys. Tapi saya nggak tahu nih kalau menggunakan aplikasi open camera apakah masih tetap stabil atau enggak. Ya, tapi yang kemarin-kemarin saya lihat kurang stabilnya guys. Jadi, ya gimana ya? Jadi mau nggak mau ya harus pakai open camera supaya mic wirelessnya itu bisa bekerja. Karena HP Sony ini nggak ada lubang jack 3,5 audio guys, jadi nggak bisa pakai clip on ya, yang kabel tinggal colok aja terus kita pakai mic gitu. Jadi mau nggak mau harus pakai mic wireless. Cuman kalau untuk menggunakan mic wireless, kalau menggunakan HP Sony itu harus menggunakan aplikasi tambahan yaitu open camera. Karena kalau pakai aplikasi kamera bawaan dari Sony itu nggak bisa bekerja mic wireless. Nah, ini nggak ngerti kenapa. Dan HP Samsung juga sama seperti itu guys. Dia bisa bekerja mic wirelessnya itu dengan menggunakan aplikasi kamera dari open camera, nggak dari aplikasi kamera bawaan dari Samsung. Itu catatan untuk Sony dan Samsung ya guys. Ya seperti itulah. Ya, jadi buat teman-teman semua yang bingung kenapa kameranya nggak bisa terkoneksi dengan mic wirelessnya, coba download aplikasi open camera guys. Ya, siapa tahu masalah teman-teman itu terselesaikan ya dengan aplikasi open camera, karena pasti bisa connect dengan mic wireless gitu. Cuman karena menggunakan aplikasi open camera jadi ya menggunakan aplikasi bawaan. Untuk fungsi dan kualitasnya kayaknya sedikit berbeda ya, tapi lumayan bagus juga kok aplikasi open camera. Daripada nggak bisa dipakai gitu, atau kita nggak menggunakan mic wireless, kan suara angin itu mana-mana guys gitu. Ya. Jadi kenapa saya menggunakan HP Sony ya? Nah, kita sama-sama tahu Sony itu kameranya bagus guys. Ya, dan saya beli HP Sony ini dari online ya, ketemuan COD-an lah. Karena sekarang HP Sony itu nggak bisa menggunakan kartu guys ya, karena sudah diblokir. Karena Sony ini dianggapnya itu handphone nggak ada izinnya lah, jadi sama Kemenperin tuh dicabut izinnya sehingga nggak bisa menggunakan kartu. Ya nggak masalah sih, it's okay ya. Karena saya fungsi Sony ini ya hanya untuk kameranya, atau masih bisa pakai wifi lah untuk koneksinya, cuma nggak bisa pakai kartu aja guys gitu sih. Murah ya, saya dapat harga di 500.000 untuk HP Sony-nya. Nah, untuk kualitas dari kameranya ini ya bisa diadu lah dengan handphone Cina yang harganya 2 juta ataupun 3 juta ya guys. Karena handphone Sony ini lumayan bagus, makanya saya berani beli ya, karena untuk kebutuhan konten aja sih guys. Nah, untuk budget yang mahalnya kan saya nggak punya ya, karena saya juga nggak bener-bener banget kayak
motovlog yang harus beli kamera GoPro ataupun kamera Insta360 ataupun kamera DJI ya, budgetnya nggak ada guys, budgetnya nggak ada. Ya ginilah YouTuber pemula, memanfaatkan apa yang ada ya, selalu bersyukur terhadap apa yang kita punya dan kita bisa manfaatkan untuk jauh yang lebih bermanfaat lagi guys ya. Kalau untuk mic, kenapa saya katakan supaya manfaat, karena mic ini memang saya udah punya dari dulu. Karena dulu itu saya sering main TikTok ya, jadi konten kreator TikTok jualan mic wireless ya. Karena supaya mic wirelessnya ini digunakan ya, akhirnya sekarang saya gunain buat motovlog ala-ala ya, motovlog ala-ala ya gitu. Nah, mohon maaf ya para suhu yang nonton video saya nih, saya cuma YouTuber pemula ya, cuma menceritakan pengalaman. Kalau ada yang salah ataupun saran ya bisa ditulis di kolom komentar ya, siapa tahu itu sih bisa menjadi sesuatu motivasi buat saya untuk bisa mengembangkan jauh lebih baik lagi video-video untuk selanjutnya ya. Setelah ini pun akan saya review dulu ya, kalau nggak salah ataupun kalau nggak salah dan sempat, video ini akan tayang nanti malam atau besok ya, nanti malam atau besok gitu. Karena saya udah lama nggak upload video nih guys ya, kangen juga nih jalan-jalan menggunakan Polytron Fox R yang notabene orang-orang masih ragu ya motor listrik, padahal saya sih fan-fan aja menggunakan motor listrik. Jadi sekarang pun kalau mau balik lagi ke motor bensin jadi mikir-mikir guys, jadi kesannya tuh kayak jadul lagi. Nah, motor listrik ini banyak kelebihan. Oh ya, berbicara dengan kelebihan ya, ini motor listrik ini udah punya aplikasi loh guys. Jadi kalau teman-teman misalnya ada di mana gitu, mau tahu keberadaan motor listrik ini, bisa aja lacak dengan GPS ya. Karena motor listrik ini udah dibekali dengan GPS. Jadi kalau misalnya motor agan itu dimalingin atau diambil sama orang, itu kan agan-agan bisa lacak dari GPS-nya guys. Kemudian bisa kita minta bantuan dari servis Polytronnya atau call center Polytronnya untuk mematikan dari jauh guys. Jadi nanti maling kebingungan itu kenapa motornya itu bisa mati sendiri. Bahkan yang lebih canggih lagi, ini kan Polytron ini saya menggunakan sistem sewa baterai ya. Jadi kalau agan-agan mau beli Polytron Fox R ini dikenakan sewa baterai guys, sebulannya itu 200.000. Atau kalau agan-agan nggak mau sewa baterai, bisa beli baterai, teman harganya itu 17 juta ya. Untuk harga motornya ini saya dapat kemarin 13.500.000 karena dapat subsidi ya. Karena kalau nggak dapat subsidi itu 20.500.000. Ditambah kalau misalnya kita nggak pakai subsidi 20.500.000 ditambah 17 juta, berarti total 30.500.000 kalau agan-agan mau beli motor dengan baterainya. Karena saya nggak punya duit segitu, saya mau nyari yang murah-murah aja ya. Karena untuk harga segitu waktu itu kalau saya punya duit 37 juta ya saya nggak bakalan beli motor listrik, saya bakalan motor bensin gitu ya. Karena murah, ada subsidi dari pemerintah sebesar 7 juta ya, jadi harganya 13.500.000. Kemudian Polytron menggunakan skema sewa baterai 200.000 sebulan. Kalau rusak baterainya bisa kita tukar ya. Jadi ini suatu solusi ya guys ya, karena bagaimanapun juga motor listrik itu pasti nanti baterainya bermasalah atau setidaknya baterainya itu ngedrop ya. Sama halnya ketika kita punya handphone, pasti lama-lama daya tahan
dari handphone itu juga berkurang guys, dari 2 hari menjadi 1 hari. Sama nanti motor listrik ini juga misalnya bisa dipakai sampai 100 kilo, tapi karena pemakaian nanti berkurang jadi 80 kilo atau 70 kilo. Nah itu dikatakan kalau performanya 80% itu bisa ditukar baru lagi. Jadi enak guys, ya lebih baik kita sewa baterai 20% terjamin aman, ya kita nggak perlu capek mikirin ganti baterai, ya perawatan baterai dan segala macam. Ya kalau rusak itu bisa langsung diganti, itu kelebihannya. Ya. Jadi clear ya, kenapa kita beli motor listrik tapi masih bayar juga 200.000 gitu. Atau ada yang kadang-kadang nyinyir seperti ini, kalau beli motor listrik tapi masih ngeluarin duit juga, sama aja bohong gitu, rugi dong. Terus saya coba hitung aja. Jadi kalau motor listrik itu kan minim perawatan ya, jadi dia nggak perlu ganti oli, dia nggak perlu servis, ya dia nggak perlu beli bensin. Ya kalau dihitung itu kan lebih dari 500.000 deh sebulan. Misalnya saya sebelum menggunakan motor listrik kan saya menggunakan Vario 125 motor bensin ya, itu bensinnya sehari aja 15.000, sehari 15.000 ya, karena setiap saya ngisi 30.000 itu pasti habisnya 2 hari. Itu untuk jalur pulang pergi kerja ya, 30.000. Taruhlah 1 bulan itu 450, belum ganti oli ya, ganti oli dan oli garda itu sekitar 100.000, total 550.000 ya, belum yang lain-lainnya ya. Itu perhitungan minimnya 550, taruhlah 600.000. Jadi saya perhitungan saya nih, saya ngeluarin dana 600.000 untuk pengeluaran Vario ya atau motor bensin selama sebulan. Kemudian saya menggunakan motor listrik ini pengeluarannya 200.000 ya, worth it sih. Kemudian ada tanya lagi, kan belum bayar listriknya murah ya, murah banget ya, murah banget. Tapi yang jelas gini, biasa saya bayar listrik di rumah itu sekitar 200 ya, selama 5 bulan saya menggunakan motor listrik ini pun saya masih bayar listriknya ya sekitar 200 ribuan gitu. Jadi kenaikannya itu nggak pesat ya, padahal setiap hari saya ngecas motor loh. Tiap malam nih sebelum tidur saya cas, kemudian subuh bangun saya cabut ya, jadi lumayan sih, kita tidur bangun penuh ya, jadi lumayan enak ya. Jadi kalau teman-teman lupa ngecas, nah itu yang jadi masalah tuh. Kalau teman-teman ngecas, pernah saya lupa ngecas motor, ada sisa baterai sekitar 20%, karena jarak dari rumah ke kantor itu memang butuhnya sekitar 20% atau 15-20% lah ya. Jadi saya bawa charger, nanti sampai kantor sambil kerja saya cas itu motor ya, lumayan ya. Jadi saya ngecas di kantor kayak gitu sih guys ya. Intinya sih kalau punya motor listrik itu banyak perencanaan. Misal kita mau pergi kemana, jaraknya berapa, terus baterai kita itu sisa berapa, cukup atau enggak gitu. Nah, itu kan harus diperhitungkan juga gitu. Kemudian pernah juga tuh kan ke puncak ya, saya 2 kali ya, 2 kali nanjak, 2 kali gagal. Kalau sendiri sih untuk nanjak seperti apapun kayaknya motor Polytron ini cukup mampu aja guys, karena Polytron ini kan ada mode S, ada mode D ya. Kalau mode D itu mode santai dan hemat baterai, tenaganya tapi rada berkurang. Tapi kalau mode S, mode sport, ini tenaganya lebih besar dan lebih boros ya. Tetapi dia bisa, kecepatannya bisa ngelebihin dari mode D. Intinya lebih boros ya. Jadi kalau agan-agan itu nanjak ya menggunakan mode S. Ya tapi tetap ya, silakan teman-teman lihat di video saya sebelumnya tuh, bahkan ada yang membuli saya, katanya saya salah ancang-ancang.
sampai saya penasaran ya, sampai 3 kali saya coba guys di puncak ya, di terakhir itu di tanjakan yang Cilember ya. Saya kira dengan PD-nya saya bisa gitu, dengan baterai 100% ya, dengan baterai 100% kan berarti kan bisa mode S ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, kalau teman-teman baterainya di bawah 22% itu nggak bisa mode S, itu hanya bisa mode D ya. Pengalaman sebelumnya saya nanjak itu karena baterainya itu kurang dari 22%, jadi menggunakan mode D. Saya kira mungkin saya di mode D, jadi nggak bisa nanjak. Nah, nanti kedepannya saya mau pakai mode S. Akhirnya waktu itu tiba tuh, saya ke Cilember ya, dengan PD-nya menggunakan mode S. Saya bonceng istri, bonceng anak, dan ternyata hasilnya ya bisa dilihat sendiri, gagal ya guys. Untuk tanjakan curam seperti tanjakan Cilember itu nggak bisa ya, nggak bisa dengan motor listrik ini, karena motor bensin pun kayaknya juga banyak yang nggak nanjak guys kalau boncengan ya. Tapi kalau untuk sendiri sih bisa-bisa aja guys, karena kan kalau agan-agan lihat di video saya itu, saya nanjak sendiri ya bisa-bisa aja gitu. Jadi jangan dibandingin, oh saya kemarin lewat tanjakan Cilember bisa kok, lancar kok gitu. Sendiri, iya kalau sendiri mah bisa. Coba boncengan dengan total beban itu kurang lebih kan 170 sampai 180 kilo ya. Belum saya bawa bawaan ya, kan bawa tas, bawa bawaan. Istri saya aja 60 kilo. Saya beratnya itu kurang lebih 80 kilo, itu udah 140 kilo. Gitu. Belum anak saya 10 kilo, itu udah 150. Dan barang-barang bawaan ya kurang lebih 170 lah, 170 kilo dengan beban 170. Padahal kalau di rekomendasinya ini, motor ini katanya nggak boleh lebih dari 150 kilo guys, kayak gitu guys. Jadi jangan disama-samain gitu dengan boncengan sendiri. Kalau boncengan sendiri tanjakan seperti apapun ya insya Allah bisa sih ya dengan mode S gitu, karena saya udah ngalamin beberapa tanjakan di puncak ya lolos sendiri, tapi istri saya harus turun gitu. Ini kan yang saya alami kan boncengan gitu, jadi nggak bisa dengan mode S pun nggak bisa, atau kecuali dengan mengganti fotol ya, artinya kontrolernya diganti dengan fotol EM50 katanya bisa lebih bertenaga lah. Itu kan perlu modifikasi lagi. Kalau yang saya pakai ini kan bawaan dari pabrik nih, yang belum di otak-atik ya, cuman kasih aksesoris luar aja ya, nggak main-main di dalamnya gitu, entah urusan lampu, urusan controller, urusan baterai, dinamo, itu masih bawaan dari pabrik ya. Supaya apa? Supaya teman-teman yang penasaran dengan motor listrik, kalau dia melihat konten saya nih ya, dia akan menimbang-nimbang ya, beli atau enggak sih motor listrik. Masih bingung ya, masih bingung. Jadi kalau dengan saya bercerita seperti ini apa adanya ya, mungkin bisa menjadi informasi buat teman-teman yang mau membeli motor listrik gitu guys. Ini waktu udah menunjukkan jam berapa nih, kayaknya udah maghrib ya guys ya. Ini juga bentar lagi saya udah sampai rumah ya. Nanti setelah sholat malam nanti saya mau kasih tahu apa aja yang saya gunain untuk motovlog ini ya guys ya. Saya motovlog menggunakan handphone dan strap yang ada di dada ya guys, menggunakan strap yang ada di dada ya. Jadi handphonenya saya taruh di dada, kemudian pakai mic wireless. Sederhana sih guys, gak terlalu banyak seperti orang-orang. Nah nanti rencananya di stang ini akan saya taruh holder ya, jadi saya bisa naruh handphone lagi di sini, atau kamera ya, tapi kameranya belum ada. Naruh handphone di sini supaya bisa nyenter saya nih. Jadi nanti buat penonton bagian depannya bisa melihat, bagian belakangnya itu bisa ngelihat, jadi biar nggak bosen lah ya.
nggak bosen dengerin ocehan doang, tapi nanti saya sajiin untuk pemandangan-pemandangan ataupun pergantian daripada gambarnya ya. Jadi nggak melulu tentang arah depan, tapi arah sini juga nanti akan saya share insya Allah ya. Makanya yang belum subscribe, subscribe dulu dong channelnya, like dan komen ya, apa yang sekiranya dari informasi atau cerita saya yang kurang ataupun yang salah ya, karena kita sama-sama belajar. Kalau ada yang salah saya mohon maaf dan mohon koreksinya supaya kedepannya saya nggak melakukan kesalahan lagi, jadi bisa jauh lebih baik guys ya. Jadi kritik dan saran teman-teman semua itu sangat-sangat membantu buat peningkatan daripada ilmu dan kualitas videonya guys. Jadi kedepannya saya akan konten dengan kualitas video yang dan informasi yang lebih baik daripada sebelumnya guys. Nah, ini udah dekat dari rumah saya guys. Pak Haji nggak ada imam ya? Nggak tahu. Masa nggak ada? Udah Pak Haji imam. Baru pulang. Ya, akhirnya sampai juga ya guys di rumah. Ya, nanti kan konten-konten berikutnya guys. Terima kasih. Sampai jumpa.